Lanjut ya teman-teman. Jadi kata bilangan yang mendapatkan akhiran an seperti ini ya. Kata bilangan mendapat akhiran an, tulisannya seperti ini, 80-an. Begini, 5.000-an seperti ini. Paham ya? Kemudian bilangan yang ditulis dalam dokumen resmi seperti akta, kwitansi, wesel pos, dan cek dalam dokumen resmi ini supaya menghindari kesalahan, maka digunakan dua-duanya, angka dan sekaligus huruf. Contohnya, telah dijual sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Nah, dengan harga 10 juta rupiah. Nah, ini seperti ini. Begitu? Paham ya teman-teman? Ini hanya untuk menghindari kesalahan karena merupakan dokumen resmi. Nah, berikutnya penulisan kata bilangan tingkat dapat dilakukan sebagai berikut. Contohnya, pendidikan perpajakan angkatan keempat. Nah, pendidikan perpajakan angkatan keempat juga bisa seperti ini. Paham ya? Selanjutnya setelah kata bilangan dan atau lambang bilangan, kita menuju ke penulisan bentuk singkat, singkatan, dan akronim. Bentuk singkat yang pertama adalah bentuk pendek yang diambil dari bentuk lengkapnya dan ini ditulis kecil semua. Contohnya di sini adalah lab yang merupakan kepanjangan dari laboratorium. Kemudian harian yang merupakan kepanjangan dari surat kabar harian. Paham ya? Dan masih banyak contohnya. Silakan. Kemudian berikutnya adalah singkatan. Bentuk singkatan ini bentuk pendek dari hanya huruf bagian depannya saja. Dan ini ditulis besar semua atau huruf kapital semua dan tidak diberi tanda titik. Contohnya kependekan dari cara belajar siswa aktif, ini bentuk pendeknya adalah CBSA. Kemudian kartu tanda penduduk, bentuk pendeknya adalah KTP. Nah, ini disebut singkatan. Paham ya? Ditulis dengan menggunakan huruf kapital, kemudian tanpa tanda titik. Berikutnya adalah ini yang tadi bentuk singkatan ini. Adalah yang berikutnya adalah singkatan umum. Singkatan umum itu terdiri dari 2 huruf. Contohnya ini adalah ada AN, ada UB. Ini disertai tanda titik ya, AN atas nama dan UB untuk beliau seperti itu. Kemudian singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf, contohnya YTH yang terhormat atau DSB atau TTL tempat tanggal lahir itu dikasih titik. Kemudian singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya BPK atau Bapak, kemudian SE, kemudian Kol atau kolonel ini kan sapaan ya. Kemudian Prof gitu. Iya Prof, itu kan sapaan. Nah, itu menggunakan tanda titik, Prof titik seperti itu. Kemudian akronim. Berikutnya akronim adalah bentuk pendek yang biasanya ini sangat bervariasi, diambil dari sebuah frasa atau bagian tertentu dan sangat bervariasi di sini. Contohnya Pelita, pembangunan 5 tahun, Muspida, kemudian Rapim, Orba. Nah, di sini ada akronim juga yang merupakan nama diri. Contohnya Pemda, pemerintahan daerah, kemudian Depdikbud. Nah, akronim yang di sini kalau misalnya bukan nama diri, ditulis kecil semua. Contohnya tilang, radar, rudal, pemilu, siskamling. Itu ditulis kecil semua. Tapi kalau merupakan nama diri, contohnya Depdikbud, Pemda, itu ditulis menggunakan huruf kapital bagian depannya. Contohnya UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, bentuk akronimnya adalah UNSUD. Nah, UNSUD itu nama diri, jadi U-nya itu walaupun tidak di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Contohnya saya adalah mahasiswa UNSUD. Nah, saya adalah mahasiswa UNSUD, UNSUD-nya itu kan di akhir kalimat tetap menggunakan huruf kapital karena merupakan akronim nama diri. Paham ya? Nah, sekarang kita akan lanjut ke tanda baca, teman-teman. Tanda baca yang pertama itu adalah tanda titik.
Tanda titik ini singkatan umum yang digunakan huruf kapital, tidak menggunakan tanda titik. Nah, contohnya PT ini tidak menggunakan tanda titik. Tadi yang saya bilang singkatan umum yang kapital semua tidak menggunakan tanda titik. Berikutnya, tapi singkatan yang berupa gelar atau yang diikuti nama orang ini menggunakan tanda titik. Contohnya SH, kemudian MSC seperti ini. Paham ya? Berikutnya, tanda titik dipakai untuk menutup kalimat yang bukan merupakan kalimat tanya atau kalimat seru. Contohnya, Menteri Sosial membagikan nasi bungkusnya kepada PHK. Titik. Karena ini bukan merupakan kalimat tanya atau kalimat seru, maka diakhiri tanda titik. Berikutnya, tanda titik untuk penomoran. Contohnya seperti ini. A, kemudian 1 titik, 2 titik, kemudian persubnya 2 titik 2. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya tanda titik untuk memisahkan jam, menit, dan detik. Contohnya 3 titik, 15 titik. Ia berjalan selama 2 jam, 25 menit, 10 detik. Nah, kemudian tanda titik juga digunakan pada angka, tanda titik ini digunakan pada angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan puluhan, untuk memisahkan maksud saya bukan puluhan ya, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Contohnya 10.000 ini. Nah, kalau yang bukan merupakan jumlah itu tidak usah diberi tanda titik. Contohnya NIP ini, nomor rekening seperti ini, kemudian nomor telepon seperti ini, tidak usah diberi tanda titik. Setelah tanda titik kita ke tanda koma. Tanda koma yang wajib digunakan adalah tanda koma yang pertama itu menyatakan unsur. Misalnya contohnya Departemen Pariwisata, koma, pos, koma, dan. Nah, jadi koma baru dan telekomunikasi. Paham ya? Contohnya lagi, kita membutuhkan aparat yang jujur, bersih, dan berwibawa. Ini jujur, koma, bersih, koma, dan berwibawa, baru titik. Kemudian tanda koma di sini untuk memisahkan kalimat setara perlawanan yang mendapatkan kata hubung misalnya tetapi, melainkan. Nah, mereka bukan pemain yang berbakat. Nah, sebelum ada kalimat atau kata yang menyatakan perlawanan dibubuhkan tanda koma. Nah, mereka bukan pemain yang berbakat, koma, melainkan pemain yang ulet. Seperti itu. Kemudian tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Kalau hari hujan, ini merupakan anak kalimat. Saya tidak datang, ini merupakan induk kalimat. Kalau kalimatnya saya tidak datang, kalau hari hujan, titik. Hanya titik saja, tidak ada koma. Tapi karena anak kalimat mengawali induk kalimat, jadi kalau hari hujan, koma, ini ya, saya tidak datang. Paham ya? Berikutnya, tanda koma juga digunakan di belakang kata ungkapan. Di sini, ungkapan-ungkapan di sini terletak setelah tanda baca akhir, tanda titik atau tanda tanya. Contohnya, kalau begitu, koma, seperti ini. Nah, selain itu, koma, paham ya? Kemudian yang terakhir adalah di sini tanda koma itu di antara nama orang dan nama gelar akademik. Contohnya, nih, Suhardi, koma, kemudian Subiakto, koma, seperti itu. Kemudian juga tanda koma itu untuk mengapit keterangan tambahan. Contohnya Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. Menteri Luar Negeri Indonesia, koma, Ali Alatas, koma, memberikan keterangan setelah berkunjung ke Turki. Nah, ini ada contohnya lagi teman-teman. Silahkan disimak ya tanda koma sampai di sini. Semoga bermanfaat video ini.